Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Teori, Model, dan Pendekatan Supervisi Pembelajaran Berdasarkan Kategori Guru. Sebentar. Ya. Teori model supervisi model memiliki arti pola, contoh, ajuan, lagam, dan sebagainya. Lawlerson dalam hal contoh 2006 mendefinisikan model sebagai sekumpulan bagian-bagian dari suatu bentuk interaksi. Hal contoh mengartikan model sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau ajuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi model supervisi adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau ajuan dalam melakukan kegiatan supervisi. Model supervisi pendidikan dibagi 4. Yang pertama model konvensional, yang kedua supervisi ilmiah, yang ketiga supervisi klinis, yang keempat supervisi artistik. Setelah saya menjelaskan model konvensional, mengatakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Sikap pengawasan ini sering disebut dengan supervision mata-mata. Seringkali didefinisikan sebagai pengawasan kolektif. Sangat mudah untuk mengoleksi kesalahan orang lain, tapi lebih sulit lagi untuk melihat segi-segi positif dalam hubungan dengan hal-hal yang baik. Akibatnya, yang disupervisi merasa tidak puas dan ada dua sikap yang tampak dalam kinerja yang disupervisi. Yang pertama, aju tak aju. Yang kedua, menentang. Supervisi ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu dilakukan secara terus-menerus dan berpegang pada rencana. Yang kedua, sistematis dengan menggunakan prosedur dan teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, adanya data objektif yang dihasilkan dari kondisi real. Supervisi ilmiah, kegiatan supervisi dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan menggunakan skala penilaian atau checklist siswa atau mahasiswa menilai proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tetap memberi tahu guru apa dari kinerja mereka yang perlu direvisi dan mereka akhir merevisi. Yang ketiga, penggunaan teknik pengumpulan data ini erat kaitannya dengan asesmen. Yang keempat, meskipun demikian, pengumpulan data ilmiah ini tak menjamin penggunaan
cara pengawasan yang lebih humanistik. Yang ketiga, supervisi klinis sebagai bantuan profesional yang diberikan kepada guru dalam menghadapi kendala dalam pengajaran pelayanan sehingga dapat menangani masalahnya dengan tindakan yang sistematis. Ciri-ciri supervisi klinis adalah yang pertama, bantuan yang diberikan bukan berupa instruksi atau perintah. Dengan demikian, terciptanya hubungan antar manusia yang baik yang memberi guru rasa aman. Yang pertama, kebutuhan supervisi harus muncul dari harapan dan pertolongan guru sendiri. Dari kebutuhan pendampingannya, perilaku pelajar yang dimiliki oleh guru merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga kemampuan dan keterampilan khusus mana yang harus dikoreksi dapat dengan mudah dideteksi. Yang ketiga, pengawasan harus dilakukan dengan cara yang ramah, hangat, dan dekat. Supervisi klinis. Prinsip supervisi klinis adalah yang pertama, supervisi klinis harus berdasarkan praklasasi guru terlebih dahulu, menciptakan hubungan antara manusia yang interaktif dan memiliki rasa kesetaraan. Yang ketiga, ciptakan suasana terbuka di mana setiap orang bebas mengungkapkan apa yang dialaminya. Yang keempat, objek kajiannya adalah kebutuhan profesionalisme guru. Yang kelima, penekanan difokuskan pada elemen tertentu yang harus diperbaiki. Langkah-langkah supervisi klinis ada 4. Yang pertama, perencanaan sesi. Langkah-langkah perencanaan sesi meliputi yang pertama, menentukan fokus observasi, pendekatan umum, informasi langsung, kolaborasi atau kontak langsung. Yang kedua, menetapkan metode dan bentuk observasi. Yang ketiga, mengatur waktu observasi. Langkah kedua, pengamatan langkah-langkah observasi adalah memilih alat observasi, melakukan observasi, memverifikasi, mengkonfirmasikan hasil observasi kepada supervisor pada pertemuan berikutnya, menganalisis hasil proses verifikasi dan menginterpretasikannya, dan memilih pendekatan interpersonal setelah pertemuan berikutnya. Langkah ketiga, pertemuan berikutnya. Langkah-langkah pertemuan berikutnya adalah menentukan fokus dan waktu. Langkah keempat, refleksi kolaborasi. Langkah-langkah refleksi yang dikolaborasikan adalah
nilai-nilai apa yang ditemukan, mana yang kurang berharga, apa saran Anda? Ini sudah ya, Pak Eko, ini sudah. Ya, supervisi artistik. Supervisi itu menyangkut bekerja untuk orang lain, working for the others, bekerja dengan orang lain, bekerja melalui orang lain. Yang kedua, kegiatan supervisi adalah kegiatan menggerakkan orang lain. Oleh karenanya, dalam supervisi perlu kegiatan seni agar orang lain mau berbuat untuk berubah dari kebiasaan lama kepada kerja baru dalam upaya mencapai kemajuan. Inilah disebut model artistik. Yang ketiga, hubungan ini bisa tercipta jika ada unsur kepercayaan, saling percaya, saling memahami, saling menghormati, saling mengenal, dan menerima satu sama lain apa adanya. Yang keempat, yang mengembangkan model artistik akan menunjukkan diri dalam hubungan dengan guru binaannya sedemikian rupa sehingga guru merasa aman dan diterima. Maaf ya, saya berbahasa Indonesia kurang lancar. Sekarang silakan Pak Eko menjelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Suara saja. Ya, terima kasih Mas Haris, luar biasa. Kemarin saya tahu effortnya itu, slide-nya ditulisin bahasa Cina semuanya untuk bisa membaca presentasi kali ini. Itu sudah bagian yang sangat luar biasa kalau menurut saya effortnya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membahas terkait dengan pendekatan supervisi pendidikan. Untuk pendekatan supervisi pendidikan ini, sebelumnya apa sih pendekatan itu? Pendekatan adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Jadi kalau ini konteksnya dalam supervisi, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk melakukan supervisi. Ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau directing. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung atau non-directing. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau direktif. Yang dimaksud dengan pendekatan langsung atau direktif ini di mana seorang supervisor melakukan pendekatan langsung terhadap masalah yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pendekatan direktif ini yang paling dominan di sini adalah seorang supervisornya. Pendekatan direktif ini didasarkan atas prinsip psikologi behavioristik, di mana seseorang akan berubah ketika dia mendapatkan refleks dari lingkungan sekitarnya. Jadi dasar itulah dipergunakan untuk ketika dosen atau guru memiliki kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi lebih baik lagi. Kegiatannya bisa berupa menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberikan contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Ini bisa saya ilustrasikan dalam sebuah contoh seperti hanya bagaimana dalam proses pembelajaran, kita ambil case tadinya, contohnya bagaimana proses pembelajaran tersebut belum menunjukkan proses pembelajaran yang aktif. Gitu. Sehingga di sana yang pertama yang akan dilakukan oleh supervisor yaitu dia akan menjelaskan terkait dengan permasalahan pembelajaran, yaitu bagaimana proses pembelajaran tersebut masih belum menunjukkan pembelajaran yang aktif. Yang kedua, di sana supervisor bisa menunjukkan terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dalam proses pembelajaran. Contohnya, pendekatan masih menggunakan satu arah,
terus masih banyak anak yang ngantuk mungkin, terus terlihat bosan dalam proses pembelajaran. Setelah itu dalam tahapan ini juga seorang supervisor akan mengarahkan kira-kira strategi-strategi pembelajaran apa sih yang sesuai dengan kontennya itu yang mampu menstimulus anak-anak untuk belajar lebih aktif kembali. Selanjutnya bisa memberikan contoh berupa demonstrasi, mendemonstrasikan terkait dengan mungkin persepsi atau kegiatan inti di dalamnya. Setelah itu bisa menentukan tolak ukurnya. Kira-kira pembelajaran aktif itu seperti apa? Contohnya bisa dilakukan dengan melakukan checklist modalitas belajar, audio, visual, dan kinestetik seperti itu. Atau bisa melakukan survei dan lain sebagainya. Yang keenam di sini menguatkan terkait dengan hal-hal baik apa saja yang sudah dicapai dalam proses supervisi dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dan tak lupa di sana memberikan motivasi. Sehingga memang kalau dilihat dari prosesnya ini, pendekatan directing ini masih sangat terpusat pada supervisor. Yang paling aktif di sini adalah seorang supervisor. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau non-directing. Pendekatan tidak langsung di sini yaitu seorang supervisor nanti tidak akan langsung menunjukkan permasalahan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua di sini nanti titik tolaknya yaitu yang akan lebih aktif nanti adalah guru atau dosen yang sedang disupervisi. Prinsip dalam pendekatan non direktif ini adalah prinsip psikologi humanistik di mana sangat menghargai benar terkait dengan orang lain atau orang yang kita supervisi. Nah, kegiatannya ada 5 tahap, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Contohnya, kalau tadi langsung diawali dengan menjelaskan, kalau ini lebih kepada seorang supervisor lebih ke mendengar terlebih dahulu. Jadi bagaimana nanti seorang supervisor bisa mendengarkan terkait dengan berbagai macam kesulitan yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana barulah supervisor masuk pada tahapan memberikan penguatan. Ini melihat dari sisi-sisi positif yang dilakukan ataupun yang terlihat dalam proses pembelajaran. Setelah itu mencoba untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan jalan keluar atau masalah-masalah yang dihadapi yang tadi telah dijelaskan pada tahapan yang pertama. Yang ketiga di sini memberikan penjelasan secara detail terkait dengan masalah apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran. Setelah itu bisa menyajikan ini terkait dengan fakta-fakta dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu terkait dengan memecahkan masalah. Kira-kira nanti dalam masalah tersebut kira-kira nanti apa sih pemecahan yang bisa dilakukan baik itu dilakukan oleh supervisor maupun guru atau dosen yang disupervisi. Nah, perbedaannya yang mencolok di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau non-directing di sini sangat terlihat sekali bagaimana keaktifan seorang dosen atau guru yang disupervisi. Yang pertama, yang kedua terjadi kolaborasi yang sangat baik antara supervisor maupun guru atau dosen yang disupervisi. Yang ketiga yaitu terkait dengan pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif ini yaitu memadukan cara pendekatan direktif dan non direktif. Jadi prinsipnya yang digunakan yaitu prinsip psikologi kognitif di mana perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang dibangun akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Sehingga di sini yang menentukan yaitu terkait dengan lingkungan baik respon maupun bagaimana mereka diperlakukan. Kegiatannya bisa berupa menyajikan, menjelaskan, mau mendengarkan, memecahkan masalah dan negosiasi. Prosesnya itu mulai dari pengecekan awal, observasi, analisis, percakapan akhir, analisis akhir, dan diskusi. Nah, dalam pendekatan kolaborasi ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat bahwa di sini terjadi perpaduan antara pendekatan
langsung dan pendekatan tidak langsung. Selanjutnya, ini terkait dengan supervisi pembelajaran dalam penjaminan mutu pendidikan. Ini yang pertama, jadi saya ambil dari konsep PDCA dulu. Jadi secara praktis, peningkatan kualitas proses dalam sebuah organisasi itu dapat dilakukan melalui PDCA, Plan, Do, Check, Act. Dari sinilah nanti kita bisa menggunakan ini menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan supervisi. Mulai dari plan di mana guru dan supervisor merencanakan kegiatan supervisinya, do di mana guru akan melaksanakan pembelajaran dan supervisor melakukan observasi di kelas, cek di sini mengevaluasi proses pembelajaran, menemukan problem pembelajaran dan memberikan umpan balik, act-nya di sini yaitu koreksi atau perbaikan dan program tindak lanjut. Terkait dengan muarah supervisi dalam meningkatkan proses peningkatan mutu pendidikan, secara langsung supervisi ini nanti harusnya mampu meningkatkan kompetensi guru, yang mana dari kompetensi guru itu nanti mampu meningkatkan prestasi anak-anak. Sehingga ketika prestasi anak-anak itu terjadi peningkatan, maka secara otomatis kualitas pembelajaran kita akan jauh lebih baik. Nah, ini terkait dengan kaitan antara supervisi dalam peningkatan mutu pendidikan. Ini saya mengambil sekilas, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan yang terbaru di tahun 2020. Jadi kalau dulu itu ada 8 standar, kalau sekarang ini dilebur, diintegrasikan hanya menjadi 4 standar. Jadi di sana ada 4 standar, ada mutu guru, ya, manajemen sekolah, proses pembelajaran, sama mutu lulusan. Yang muaranya ini, Bapak dan Ibu sekalian, memang pada kualitas yang lebih diutamakan adalah kualitas proses pembelajaran. Dan itu lagi-lagi nanti arahnya dari guru dan manajemen sekolah. Untuk faktor-faktor yang lain terkait dengan biaya, sarana penilaian dan kurikulum, ini sudah terintegrasi ke dalam 4 standar tersebut. Nah, penjabarannya seperti ini. Jadi ada mutu lulusan masuk ke sini, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah, dan madrasah. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan setelah ini yang mau memberikan masukan. Kalau ada pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama. Terima kasih. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bapak Eko dan juga Mas Haris. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada tim ataupun mungkin memberikan tambahan dan sanggahan. Iya, Bu. Ya, mohon izin bertanya ya. Ya, silakan. Ya, Pak Eko sama Pak Haris ya. Ya. Keterkaitan supervisi klinis ya. Ya. Mungkin secara umumnya tujuan supervisi klinis ini adalah memberi kesadaran ya kepada guru sekaligus yaitu membantu guru dalam memperbaiki kan untuk meningkat kualitas proses pembelajarannya ya. Terus yang ingin saya nanya, bagaimana langkah-langkah ataupun cara supervisi klinis itu dalam mencipta kesadaran juga membantu guru dalam meningkat kualitas proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Pak Asadi Latih, panggilannya apa Pak? Iya, Pak Asadi aja. Pak Asadi ya. Pak Asadi, terima kasih Pak Asadi. Selanjutnya, monggo silakan. Mungkin 3 pertanyaan, kita simpan dulu. Oke, boleh Kita saya kayaknya, Pak? Oh, Bu Siti Khadijah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, Bu Rara juga. Sehat-sehat semua. Karena masih COVID ini ya. Oke. Pak Eko, mungkin satu, saya memberi komentar. Pertama, PowerPoint-nya sangat interaktif, jadi sangat menarik ya. Ini
apa namanya, bikin senang gitu lihatnya nih kok kayak bagus banget ya. Tapi satu saya merasa ada kurangnya. Di ujung saya berharap saya dapat referensi begitu, bahwa isi dari materi ini dari rujukan mana begitu. Saya lihat tadi ada Sullivan dan lain sebagainya ya, sehingga mungkin kami juga bisa tahu rujukan dari materi yang dipakai oleh Pak Aris dan Pak Eko ini juga bisa kami dapatkan begitu, mungkin untuk membacanya lebih lanjut. Rasanya belum dibagi di grup juga ya PPT-nya ya. Oh iya lupa tadi. Ya, Oke. kita mungkin rasanya kemarin kesepakatannya tidak perlu pakai makalah, tapi mungkin perlu dibagi juga PPT-nya. Jadi referensi itu penting menurut saya Pak, karena kita juga bisa tahu rujukannya dari mana. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat topik kelompok Bapak itu memang judulnya teori, model, dan pendekatan supervisi pembelajaran berdasarkan kategori guru yang disupervisi yang mengerucut pada penjaminan mutu pendidikan ya. Karena tadi sempat berpikir, oh ya, berarti ini bukan bicara pendidikan tinggi tapi ke sekolah sepertinya ya. Karena di sini jelas pernyataannya kategori guru seperti itu. Ya, tetapi apakah saya yang terlewat begitu? Apakah ada juga disinggung? Karena kebetulan memang saya tidak terlalu familiar dengan guru gitu, dengan sekolah. Apakah memang ada pengkategorian guru begitu yang disupervisi ini? Dan di dalam paparan tadi sebenarnya belum ada ya Pak ya. Kalau memang saya terlewat, mungkin bisa disampaikan begitu. Seperti apa yang dimaksud berdasarkan kategori guru? Apakah kita bicara tentang kalau kayak di kepemimpinan itu kan ada yang guru yang mungkin yang rajin, yang aktif, yang inovatif. Ada juga guru yang mungkin leisure begitu, yang pasif seperti itu. Apakah mereka memang dibedakan dari sisi pensupervisiannya? Mungkin seperti itu Pak Eko. Dan Pak Haris ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo Bapak Ibu. Ya, Bapak mohon izin. Ini mana ini? Bu Wina, ya. Enggak, silakan. Bu Wina suaranya kecil. Gitu ya. Oke. Sudah. Melanjutkan pertanyaan dari Bu Siti tadi, yang ingin saya ketahui malah karena ini fokusnya di sekolah, katakanlah sekolah dasar sampai sekolah menengah begitu, di situ kan ada kepala sekolah yang berperan sebagai administrator dan sebagai supervisor. Nah, supervisi yang dijelaskan ini, supervisi yang dikerjakan oleh kepala sekolah ataukah supervisi yang dikerjakan oleh pengawas di luar sekolah atau eksternal dari sekolah tersebut. Lalu untuk melakukan supervisi itu biasanya waktunya kapan gitu? Itu seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Haris dulu mau menjawab, Pak Haris? Pak Eko dulu ya. Oh, Pak Eko dulu. Oke. Oke, yang pertama terkait dengan supervisi klinis. Oke, yang pertama saya jawab dulu. Yang pertama yaitu terkait dengan supervisi klinis. Sebenarnya ini ada hal yang menarik di supervisi klinis ini. Jadi dalam proses supervisi klinis ini yang menentukan, yang memprakarsai proses terjadinya supervisi ini berada pada guru itu sendiri. Jadi kalau gambarannya gitu di sekolah, contohnya seumpama saya sebagai seorang guru, saya bisa meminta kepada guru senior di sana ataupun kepala sekolah untuk melakukan supervisi kepada saya terkait dengan hal-hal tertentu yang itu menurut saya masih lemah di sana, gitu. Sehingga di sini ada ada keaktifan dari seseorang guru yang disupervisi. Ya, itu yang pertama. Sehingga memang dari sanalah itu Bapak dan Ibu sekalian
ada rasa ada rasa memiliki proses supervisi itu untuk meningkatkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan, gitu. Sehingga itu yang mungkin membedakan antara supervisi klinis dan supervisi yang lainnya. Sehingga memang dari sanalah sehingga nanti akan timbul keterbukaan dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Mas Haris tadi terkait dengan supervisi konvensional, contohnya di sana memang sangat ini sekali ya, sangat vulgar ya bahasanya. Bagaimana seorang supervisor itu lebih kepada menjustifikasi kekurangan ataupun kesalahan seorang guru yang disupervisi. Sangat berbeda sekali dengan jika kita bindangkan terkait dengan supervisi klinis ini. Memang supervisi klinis ini kalau erat kaitannya dengan menciptakan kesadaran sangat erat sekali di sana. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan materi ini, baik Bu, nanti akan saya tambahkan terkait dengan sumbernya. Ada ini tadi kebetulan kemarin kok kayaknya sudah dimasukkan tapi kok nggak ada ya. Nanti akan kami masukkan kembali terkait dengan sumber-sumbernya. Itu yang pertama, referensinya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kategori apakah ini supervisi yang dilakukan oleh dosen ataupun guru. Kalau menurut saya sendiri belum pernah berkecimpung dalam dunia perdosenan. Jadi dunia saya perguruan. Kalau menurut saya ini adalah prinsip model dan pendekatan yang sebenarnya bisa digunakan baik itu di guru maupun di dosen sebenarnya. Itu sebenarnya bisa digunakan di kedua-duanya. Jadi tidak mendikotomikan, tidak memisahkan antara apakah ini digunakan untuk supervisi guru ataukah ini dipergunakan untuk supervisi dosen. Nah, yang dibahas di sini ini secara jelas, secara umum terkait dengan prinsip-prinsipnya, terkait dengan pendekatan-pendekatan secara umumnya. Gitu. Terus bagaimana terkait dengan kayak tadi ditanyakan gimana dengan guru yang aktif, inovatif, guru yang mungkin yang malas gitu dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa dilihat dari pendekatannya, gitu, dari pendekatannya. Dan ini dari pendekatannya. Contohnya kita menggunakan pendekatan direktif. Ini bisa jadi karena mungkin dari guru tersebut masih belum memiliki banyak pengetahuan atau memang kalau dilihat dari kemampuannya memang kemampuannya masih kemampuan menengah gitu, sehingga memang diperlukan langkah-langkah yang lebih yang lebih detail gitu daripada nanti kita melakukan elaborasi tidak ketemu gitu ya, karena memang Allah itu ngasihnya itu beda-beda ke setiap manusia itu, sehingga nanti dari sana itulah harapannya nanti dari sini memang dominasinya dilakukan oleh supervisor, gitu. Dominasinya dilakukan supervisor. Bisa dilihat seperti itu. Atau nanti mungkin kalau kita sudah punya guru yang memang benar-benar sudah inovatif, sudah bagus gitu ya terkait dengan pembelajaran dan sebagainya, kita bisa menggunakan pendekatan direktif contohnya. Nah, seperti itu. Dengan mereka bisa mengeksplorasi lebih dalam kembali terkait dengan masalah-masalah yang dihadapinya, atau bisa mendengarkan pendekatan kolaboratif. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi, kalau membaca beberapa referensi, tidak ada patokan kapan kita menggunakan pendekatan direktif ataupun pendekatan non-direktif ataupun kolaboratif. Nanti mungkin Bu Rara bisa menambahkan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terkait dengan kepala sekolah sebagai administrator atau sebagai supervisi. Supervisi ini siapa sih yang melakukan? Seperti itu sebenarnya pertanyaan mudah. Jadi kalau dalam prakteknya, saya bicaranya di sekolah. Kalau kampus nanti Bu Rara nambahkan. Nah, kalau di sekolah biasanya kita menunjuk selain kepala sekolah, kalau dari internal ya, kita ada internal, ada eksternal. Kalau dari internal kita memiliki beberapa guru senior. Guru senior yang itulah nanti yang akan membantu kepala sekolah untuk melakukan proses supervisi ini. Gitu.
Kalau dari pengawas sendiri dalam prakteknya, mereka tidak bisa melakukan supervisi secara penuh. Biasanya mereka hanya melakukan supervisi secara acak saja. Jadi hanya melihat satu guru seperti itu saja untuk melakukan supervisi. Atau kalau kita bicara terkait dengan supervisi tidak pada pembelajaran, nanti akan ada supervisi kinerja. Itu nanti yang sebenarnya lebih banyak lebih banyak yang akan dilakukan oleh pengawas. Kalau dalam pengalaman kami. Nah, sehingga di sekolah kami dalam prakteknya memang kita menggunakan guru-guru senior untuk melakukan supervisi dalam proses pembelajaran. Nah, guru-guru senior inilah yang nantinya akan melakukan proses dari tahapan plan sampai ke cek tadi. Selain itu juga kepala sekolah. Nah, biasanya kita ada namanya program supervisi. Di sana yang akan menjelaskan tujuan dan lain sebagainya sampai pada tanggal dan lain sebagainya. Di sana dibahas secara detail terkait dengan program-program apa saja yang dilakukan. Nah, di sana itulah nanti kita akan mengetahui prosesnya itu seperti apa. Mungkin itu jawab singkat dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Mas Haris mau nambahkan, Mas Haris? Saya ingin tambahkan sedikit ya, menambah sedikit ya. Kalau untuk Bu Wina, menurut saya merasa supervisi dilakukan bukan hanya oleh kepala sekolah atau pengawasan. Saya merasa pengawasan pelajaran itu bukan kegiatan yang diputuskan dan diikuti oleh beberapa orang, hanya harus harus mengatakan komite supervisi pelajaran, yayasan supervisi pelajaran, seperti di Hong Kong, Universitas Hong Kong, kepala sekolah mereka juga harus mengurus supervisi pelajaran seperti itu. Mereka memiliki yang sangat lengkap yayasan seperti itu. Maaf ya, mungkin saya tidak jelas ya. Oke, menanggapi jawaban dari Pak Eko dan Hyopeng tadi, untuk masalah waktunya bagaimana? Apakah dalam 1 semester itu dilakukan 1 kali atau 2 semester sekali? Terus untuk kepentingan apa saja? Karena tadi kan hanya ditunjuk oleh pada guru-gurunya saja begitu. Kan mungkin ada supervisi terhadap tidak hanya pada proses pembelajaran saja, tapi bisa mungkin dari sarana prasarana, mungkin dari unit keuangan dan sebagainya. Itu bagaimana melakukannya? Oke. Untuk berapa kalinya, saya agak lupa ya ada ketentuannya apa tidak. Kalau pengalaman kami itu kita laksanakan dalam 1 semester itu 4 kali. Dalam 1 semester itu 2 kali. Di 1 semester itu 2 kali. Kita lakukan 2 kali dalam 1 semester. Itu pun sudah kita programkan dalam program tahunan yang sudah disusun oleh sekolah. Seperti itu. Nah, di sana nantilah yang akan tersusun mulai dari awal tadi prosesnya itu terkait dengan, karena fokus kita kali ini yaitu terkait dengan supervisi pada guru pada proses pembelajaran. Nah, nanti akan beda lagi ketika kita bicara supervisi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya, itu nanti akan berbeda lagi prosesnya. Gitu. Hingga memang kalau nggak salah di makalah ini kita dibatasi pada supervisi pada guru yang disupervisi, kalau saya lihat pada guru yang disupervisi itu pada proses pembelajarannya. Gitu ya. Izin menambahkan jika ya silakan Bu Romla, ini pawangnya. Mohon izin,
untuk nimbrung terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Memang seperti yang hampir sama dugaan saya dengan Bu Siti Khadijah, bahwa saya kira di slide berikutnya itu akan ada pengkategorian semacam kuadran. Jika guru begini, kategori begini, kemudian nanti akan ada jenis supervisi yang pas itu seperti apa. Cuma memang saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Sebenarnya untuk supervisi kita tidak bisa melihat hanya kategori saja, hanya kategori guru saja kalau menurut saya pribadi ya, karena banyak aspek yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalkan seperti supervisi klinis itu kan lebih kepada didominasi dengan inisiasi dari guru sendiri, sehingga tidak bisa ditentukan apakah jenis kategori yang guru yang aktif atau tidak, inovatif atau tidak, yang harus kita lakukan supervisi klinis. Tetapi kita melakukan supervisi klinis manakala guru membutuhkan untuk disupervisi untuk bisa mendapatkan perbaikan dalam cara mengajarnya. Jadi misalkan untuk supervisi klinis ini biasanya bukan hanya kategori guru saja yang diperhatikan, tetapi biasanya terkait perbaikan, misalkan tujuan dari supervisi itu sendiri. Biasanya supervisi klinis itu lebih pada perbaikan keterampilan pembelajaran yang sangat spesifik ya. Misalkan guru merasa lemah dalam metode, model, atau dalam pemanfaatan sumber belajar, sehingga dia harus minta berinisiatif untuk disupervisi. Ini biasanya digunakan supervisi klinis. Sehingga pada supervisi klinis itu biasanya supervisor atau kepala sekolah dalam hal ini ya mulai dari mengamati, menganalisis, kemudian mengimplementasikan kurikulum dan membuat catatan-catatan dan fokus pada perbaikan cara mengajar. Kemudian analisisnya juga biasanya berdasarkan bukti pengamatan, dan instrumennya itu biasanya disusun atas kesepakatan guru dan supervisor. Beda jauh dengan yang konvensional tadi. Kalau konvensional kan semua itu disusun oleh supervisornya. Kemudian umpan balik itu biasanya tidak hanya dari supervisor ya, tetapi ada umpan balik dari guru itu, sehingga kemudian setelah pada akhir supervisi itu bisa dirumuskan solusi atas permasalahan dalam cara mengajarnya itu. Nah, kemudian mengenai waktu, jadi kalau menurut saya memang tidak bisa hanya berpatokan pada jenis atau kategori gurunya saja. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang mengenai waktu tadi yang disampaikan Bu Ina, kalau waktu ini sebenarnya kan tidak ada batasan ya, kapan harus melakukan supervisi. Seperti supervisi klinis tadi bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika guru merasa dibutuhkan untuk diperlukan untuk melakukan supervisi. Tetapi secara tupoksi ya, tupoksi itu biasanya pemenuhan untuk kayak misalkan sertifikasi pengawas sekolah ya, itu memang kan ada 2 kali dalam semester, 1 semester itu kan kaitan dengan tupoksi ya, 2 kali dalam 1 semester, sehingga dalam 1 tahun mereka harus turun melakukan supervisi ke sekolah 4 kali, dan masing-masing itu setidaknya minimal 2 jam pelajaran, misalnya seperti itu. Nah, tetapi secara umum itu kan tidak ada aturan, artinya aturan baku ya mengenai waktu itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Eko, saya tertarik dengan jawaban dari Bu Romlah tadi yang ditambahkan oleh Bu Romlah tentang tidak ada ketentuan kapan dan sebagainya tadi ya, karena itu adalah katakanlah kesadaran dari guru tersebut ingin atau tidak ingin disupervisi. Tadinya saya mau tanyanya itu, kadang kan ada seorang guru yang cuek dengan kinerjanya dia, kalau ada teguran dia tidak sadar diri begitu loh.
Jadi kadang ya sudah, saya nggak usah mengajukan supervisi dan sebagainya, mungkin ada yang seperti itu. Nah, tapi dengan yang dijelaskan Bro Romlah yang tentang sertifikasi tadi, ada kemungkinan mengajukan untuk di supervisi tadi ada kaitannya dengan sertifikasi, karena dia harus sertifikasi dan sebagainya, dia mengajukan untuk disupervisi. Begitu, demikian ya, betul apa mboten? Maksudnya gini Bu Ina, jadi supervisi itu kalau kan ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah. Kalau pengawas sekolah itu memang sudah atas kewajibannya dia untuk kepentingan secara tupoksi itu memang ada kewajiban harus turun ke sekolah minimal 2 kali dalam 1 semester, minimal 2 jam begitu. Kemudian kepala sekolah juga punya tanggung jawab minimal melakukan supervisi itu kan 2 kali dalam 1 tahun. Nah seperti itu. Tetapi sebenarnya guru sendiri kapanpun itu bisa meminta untuk disupervisi sehingga sebenarnya supervisi bisa dilakukan kapan saja sebenarnya seperti itu. Artinya kalau guru tersebut tidak mengajukan untuk disupervisi, dia tidak akan disupervisi, begitu kan, Nggih? Disupervisi Bu, atas jadwal yang sudah ditentukan kepala sekolah kan 2 kali dalam setahun itu. Oke, Tapi boleh guru yang aktif bisa lebih. Boleh tidak saya ikut juga bertanya? Ini karena kita sama-sama belajar ya. Maksudnya saya betulan juga tidak terlalu paham kalau yang supervisi di sekolah begitu Bu Romlah dan Pak Eko mungkin bantu saya dan Bu Wina juga memahami. Iya. Jadi mungkin kami punya konsep apa yang kami jalani di universitas atau di perguruan tinggi begitu dan sekarang kita juga lagi belajar tentang persekolahan. Nah, berarti penangkapan saya berarti juga sama seperti di universitas kan kita punya sistem penjaminan mutu ya Pak ya, penjaminan mutu institusinya. Jadi perguruan tinggi mungkin sistem penjaminan mutu sekolah. Dan di dalam situ mungkin ada tadi kewajiban pengawasan, pengontrolan terhadap kepala sekolah, guru tadi kan ya. Saya mencoba memahami bahwa kalau kepala sekolah tadi sudah dijelaskan Bu Romlah bahwa memang kepala sekolah dia sebagai supervisor tapi dia juga diawasi juga sebenarnya seperti itu. Ada juga yang mengawasi dia. Kemudian ada pihak luar tadi yang saya tahu memang ada Widya Suara itu kalau tidak salah ya yang mengawasi. Awas. Ya, nah Widya Suara itu mungkin semacam SPME-nya ya, mungkin yang eksternal begitu, yang mengawasi gurunya, sekolahnya, kepala sekolahnya. Nah itu yang saya coba mau dapat gambaran gitu. Ini apa ya? Dasar dari pengawasan ini apa dulu? Apakah tadi memang ada semacam sistem penjaminan mutu sekolah yang akhirnya di situ memang ya gurunya juga harus disupervisi karena Bu Wina tanyakan itu memang logika sederhana bahwa kadang-kadang boro-boro minta diawasi aja udah ini apalagi yang secara sadar minta diawasi itu kan kayaknya apa gitu kecuali tadi karena dia juga perlu sertifikasi. Kan saya juga tahu guru juga ada sertifikasinya toh. Apakah karena dia memang dibutuhkan untuk pengakuan sertifikasinya lalu dia minta supervisi ataukah sekali lagi karena memang sekolah punya sebuah sistem penjaminan mutu yang memang akan mensupervisi guru begitu bagian dari sistem penjaminan mutu sekolah. Mungkin coba bantu saya juga paham. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Khadijah. Saya jawab yang pertama terkait dengan supervisi. Kita kembali lagi ke hakikat tujuan supervisi ini. Tujuan supervisi ini adalah salah satunya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jadi dari sana Bapak dan Ibu sekalian, salah satu kewajiban seorang kepala sekolah yaitu memastikan memastikan mutu pendidikan di sekolah yang mereka pimpin. Nah, salah satu untuk mampu memastikan proses pendidikan di sekolah yang mereka pimpin, salah satu alat yang digunakan yaitu supervisi. Kita belum membahas ke pengawasan yaitu supervisi. Bedanya kalau supervisi ini lebih kepada pemberdayaan, lebih pada pengembangan kompetensi guru. Kalau pengawasan itu lebih kepada asesmen penilaiannya gitu. Nah, di sana sehingga apakah ini tidak terjadwal atau tidak,
ataukah ini harus wajib semuanya atau tidak? Dalam prakteknya kami di lapangan ataupun bahkan ketika pengawas dan lain sebagainya, kita punya program yang itu memang detail, mulai dari awal tahun itu kita buat terkait dengan supervisi ini. Ini salah satu bagian dari proses peningkatan mutu di sekolah kita, pengembangan SDM di sekolah kita. Ini salah satunya, yaitu kita lakukan supervisi. Nanti akan banyak kegiatan itu. Sehingga memang ini mau tidak mau sebagai seorang pemimpin harus dilaksanakan. Kalau di tingkatannya di sekolah, kalau di sekolah itu memang supervisi ini sudah bagian yang tidak yang sangat dekat sekali ya sama guru-guru itu. Supervisi sangat dekat sekali sama guru-guru. Nah, lain konteks ketika kita bicara terkait dengan supervisi klinis. Nah, supervisi klinis ini bisa masuk ke dalam yang diprogramkan. Itu bagi guru-guru yang pintar mungkin dia sudah bisa memilih topik apa yang akan disupervisi. Tetapi yang dikatakan oleh Bu Romla tadi, bagi guru ataupun siapa guru yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang tertentu dan ia merasa lemah, dia bisa mengajukan sewaktu-waktu. Sehingga memang ada yang sifatnya itu memang sudah ditetapkan sebagai bagian dari peningkatan mutu sekolah. Ada yang memang bisa secara sewaktu-waktu, itu pun juga harus di range waktunya, dibuat perencanaan yang bagus dan lain sebagainya terkait dengan supervisi klinis tadi, yang memang ketika guru mengalami masalah dia bisa selesaikan di sana. Itu. Terus apakah di sekolah ada divisi sendiri? Ini lebih kita melihat pada kompleksitas sekolah yang ada, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau menurut saya tidak semua sekolah punya penjaminan mutu. Nah, kebetulan di sekolah kami ada, itu pun lebih pada garis koordinatif dan memastikan proses lebih kepada proses pengawasannya. Kalau supervisinya ini memang masih dibawa oleh kepala sekolah sendiri, karena ini memang prosesnya berkelanjutan gitu. Kalau kita di QA-nya, quality assurance-nya itu lebih menekankan pada pengawasannya tadi itu. Apakah memang semua sekolah ada? Tidak banyak sekolah yang menerapkan punya kendali mutu. Jadi tidak banyak sekolah yang menerapkan itu karena memang lingkupnya memang berbeda, ada yang kecil, ada yang besar dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan kampus. Mungkin kampus itu menjadi hal yang wajib ya, ada sendiri yang itu satu divisi atau satu unit khusus terkait dengan penjaminan mutu. Kalau di sekolah, kalau memang sekolahnya masih cakupannya sangat sederhana, itu bisa dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri. Untuk melakukan fungsi pengawasan dan supervisi, dan nanti bisa dibantu dengan guru-guru senior. Seperti itu. Kira-kira sambung dijawab nggih? Ada lagi kira-kira yang kelewat? Menambahi mungkin. Nggih, monggo Bu. Terhadap yang disampaikan Bu Siti Khadijah. Nggih. Saya sendiri terus terang ini nanti ingin bertanya ini. Kalau ini kan yang dibahas di tingkatan SD sampai SMA ya bisa sangat membayangkan. Tetapi di universitas selama ini saya sendiri pada jam-jam kuliah seperti ini tidak pernah ya tahu adanya observasi kelas, adanya supervisi. Sebenarnya di universitas seperti apa nanti itu pertanyaan saya. Nah, kemudian saya ingin memberikan gambaran juga pada Bu Siti Khadijah seperti yang dipertanyakan, apakah ada di sistem penjaminan sama? Sebenarnya sistem penjaminan mutunya ada internal eksternal sama antara jenjang untuk pendidikan tinggi ataupun di bawahnya. Nah, sama. Cuma di SPMI kita ya, di SPMI kita seperti yang disampaikan oleh Pak Eko ya, memang secara keseluruhan, terutama di sekolah negeri ya, yang kalau di sekolah swasta kan tergantung besar kecilnya sekolah tersebut. Di sekolah negeri secara keseluruhan itu tidak ada unit penjaminan mutu, internal tidak ada. Tetapi yang ada di situ adalah tim pengembang sekolah atau tim penjamin mutu internal. Ada tim namanya. Tim ini nanti biasanya yang dilakukan bukan hanya tidak sebatas supervisi ini saja, yang dilakukan menyeluruh 8 standar nasional pendidikan, mulai dari standar isi,
proses SKL, penilaian, semua sampai dengan standar pembiayaan. Nah, kemudian dari tim ini biasanya dipandu juga oleh seorang pengawas ya, yang nanti mereka melakukan verifikasi dan sekaligus validasi terhadap mutu internal yang dilakukan oleh tim ini. Nah, tetapi secara mendetail memang tim ini tidak terlalu jauh terhadap supervisi, tetapi mengawas, bukan menilai ya, atau apa ya, kan lebih pada, kalau mutu internal itu lebih kepada evaluasi diri ya. Jadi hanya mengevaluasi sejauh mana supervisi telah dilakukan pada satuan pendidikan dia gitu. Jadi tugasnya dari tim penjamin mutu internal itu seperti itu Bu Siti Khadijah. Jadi ada pada standar pengelolaan ya, pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itu kan ada tenaga kependidikan, dalam hal ini kepala sekolah. Khusus pada item kepala sekolah diantaranya adalah supervisi. Nah, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sejauh mana? Nah, itu dievaluasi oleh tim penjamin mutu internal. Jadi itu, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Pertanyaan saya yaitu, Pak Eko, selama ini saya kuliah kok tidak pernah ya kita dengar ya bahwa kelas kita sedang diobservasi oleh ya dosen senior atau tim penjamin mutu kah, atau unit penjamin mutu di universitas, sehingga belum pernah merasakan supervisi dosen itu seperti apa. Terima kasih. Ya, sudah di video Bu kayaknya Bu. Dilihat di videonya. Saya juga nggak tahu jawabannya itu. Boleh menambahkan Pak Eko? Nah, betul. Saya baru mau bilang Pak Dino perlu menjawab ini. Ya, terima kasih, terutama pertanyaan Mbak Siti Romla yang terakhir itu. Jadi begini, kalau di perguruan tinggi sebagaimana yang kami tangani itu, ini di swasta ya, adanya instrumen yang sudah baku gitu ya, yang ditentukan oleh Dikti, dalam hal ini dikoordinasikan oleh namanya LL Dikti yang dulu namanya Kopertis itu. Dan situ kalau di awal semester itu biasanya para dosen harus membuat namanya BKD instrumennya itu, beban kerja dosen. Dan pada akhir semester ada namanya LKD gitu. Itu memuat rinci sekali di situ, sehingga kinerja dosen itu akan tergambarkan di situ. Yang saya alami ya bersifat di situ. Terkait dengan namanya penjaminan mutu, itu memang sebenarnya antara lain tugasnya seperti itu, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dosen. Tetapi yang pada kenyataannya adalah lebih pada bagaimana menjaga kepentingan apabila proses akreditasi, sehingga di SPMI itu bagaimana semua aktivitas yang berlangsung di perguruan tinggi itu terkodifikasi, sehingga pada saatnya nanti apabila diperlukan, terutama proses akreditasi itu dapat ditunjukkan kepada namanya pihak eksternal itu. Kalau di dalam itu kan SPMI internal. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebatas itu saja. Nah, mudah-mudahan itu bisa memuaskan Bu Siti Romla, karena memang terus terang di kami ya nggak pernah kemudian kami nongkrongi dosen-dosen ketika harus ngajar, itu nggak pernah itu. Baik kami maupun pihak SPMI itu sengaja. Tapi instrumen itulah yang kemudian jadi alat pantau bagaimana aktivitas dosen. Nah, berikutnya begini, sebenarnya proses supervisi itu selama ini kan masih terkesan dengan istilah pengawas gitu. Sehingga dulu ketika tahun 80-an itu ada upaya untuk mengganti istilah pengawas dengan
yang sepadan dengan supervisi itu, namanya supervisor itu penyelia gitu. Tetapi nampaknya gagal mensosialisasikan istilah ini gitu. Jadi ya, tetap sampai sekarang ada pengawas. Guru kalau sudah naik, sudah sepuh, jadi pengawas. Tidak disebut sebagai penyelia. Maksudnya kan lebih ramah maksudnya itu. Tetapi sampai sejauh ini masih jadi pengawas. Nah, pengawas itu kan konotasinya jelas masih mencari kesalahan. Nah, saya juga tidak paham ini ketika mempelajari ini itu model-model yang ada ini apakah juga berkenan kemudian ini para guru itu paham tentang model-model ini. Apakah cukup dengan para pemegang kebijakan pendidikan gitu aja? Sebab begini, kaitannya dengan itu, adakah penelitian yang mengungkap bahwa guru itu sebagai inisiator dalam proses umpamanya kegiatan model supervisi klinis gitu? Apakah ada data itu? Saya tidak terlalu optimis ada punya data tentang itu. Semuanya kalau ada supervisi namanya ya pengawas itu kalau di SMA, SMP itu kan, atau kalau di SD pendidik begitu yang menginisiasi itu. Sehingga tadi berkembang juga kayaknya kok kecil kalau guru kemudian ujuk-ujuk minta di klinis gitu mencari kesalahan kekurangan saya apa itu kayaknya kecil kayaknya. Saya belum mendengar gitu. Mungkin Bara ini yang punya data barangkali gitu. Nah, terkait dengan Bu Siti Khadijah perihal apakah di SD atau di SMP, SMA itu ada lembaga tersendiri? Sejauh ini ya belum ada kayaknya. Semuanya tugas kepala sekolah dan mungkin wakil-wakilnya gitu. Nah, apa namanya ketika kegiatan supervisi dilakukan itu apakah kaitan dengan akreditasi? Ya datanya saja mungkin barangkali diperlukan bahwa telah dilaksanakan proses supervisi. Tetapi proses supervisi itu sendiri apakah diinisiasi oleh atau umumnya oleh kepala sekolah atau pengawas gitu. Nah, ini jadi pertanyaan. Saya kira begitu barangkali bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Dino. Tadi ini menanggapi beberapa pertanyaan teman-teman. Kalau terkait dosen tadi, jujur saya tidak tahu. Nanti malah salah kalau saya ngasih informasi. Nanti mungkin teman-teman yang lain yang berada di universitas bisa memberikan masukan. Kalau di pendidikan memang ruhnya itu memang di supervisi guru sebenarnya. Jadi di sana itu sangat luar biasa sekali. Jadi powerfulnya supervisi itu dalam membangun kompetensi guru, mencari menyelesaikan masalah, terus yang tak kalah penting itu membangunkan ruh guru sebenarnya. Itu sangat ini sekali, sangat identik sekali dengan ke sana. Meskipun nanti kita bicara ada supervisi tenaga non kependidikan gitu. Tapi kalau kita bicara guru itu ruhnya sangat identik sekali ke sana gitu. Kalau yang dikatakan Pak Dino benar sekali. Jadi banyak sekali pengawas-pengawas kita itu yang dilakukan itu memang lebih kepada supervisi konvensional tadi. Jadi sehingga memang ada gap antara pengawas dan kepala sekolah. Biasanya itu saling kucing-kucingan gitu. Tapi ini alhamdulillah sekolah saya dapat pengawas yang baik sehingga beliaunya sangat memberdayakan kita. Sehingga tidak semua pengawas gitu loh. Tidak semua pengawas. Terus memang kata-kata pengawas itu menakutkan. Sehingga dihapus setelah ini. Isunya kan dihapus, Pak. Pengawasnya dihapus, pengawas tadi jadi kepala sekolah saja. Karena kita masih banyak kepala sekolah yang pintar itu. Mungkin itu ya. Teman-teman ada lagi, monggo silakan masukan terkait dengan tadi yang belum terjawab, yaitu gimana di kampus ya terkait dengan supervisi pembelajarannya. Apakah ada? Apakah memang tidak ada gitu? Karena dia dari mungkin kalau ini nyambung dari Pak Dino, Pak Eko. Oke, monggo. Tadi kan Pak Dino untuk supervisinya ada di awal semester ada instrumen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian seolah-olah itu kemudian ya instrumen itu sudah cukup. Nah, kalau di supervisi guru yang ini kan
Sama ada ada instrumennya juga ya. perencanaan begitu, ada perencanaan, Pelaksanaan. ada praobservasi, ada observasi, kemudian ada umpan balik juga. Seperti itu. Nah, apakah tahap itu tidak ada di universitas? Oh ya ya. Itu kita simpan nanti Pura. Ada teman-teman yang lain yang ada di kampus mungkin tahu. Mungkin berbagi pengalaman. Tapi ini kayaknya Bu Wina nih, orang mutu nih yang punya banyak sekali pengalaman. Mungkin menambahkan Bu Romlah, ya pada dasarnya sama. Proses manajemen pendidikan yang kita laksanakan di perguruan tinggi pasti berawal dari perencanaan, ya, pelaksanaan, pengawasan dan lain sebagainya. Tadi Pak Nino mungkin memberikan contoh bahwa salah satu yang jadi patokan adalah instrumen. Tetapi selain dari hal tersebut, ya pasti di awal semester itu ada perencanaan. Dan biasanya kalau saya kan juga tempat Pak Dino juga, di tempat kami, misalnya kami mulai dengan rapat dosen. Nah, rapat dosen itu, ya tadi Pak Dino sudah bilang, masing-masing dosen itu sudah punya tanggung jawab sebagai dosen, lengkap dengan tupoksinya ya, baik dia sebagai pemegang mata kuliah, itu nanti urusannya dengan RPS-nya, rencana pembelajarannya, terus juga dia juga pembimbing akademik, ya, dia juga pembimbing skripsi misalnya dan lain sebagainya itu udah. Tapi di awal semester itu biasanya fakultas atau jurusan itu akan bikin rapat, dan di rapat tersebut itu kita paparkan rencana untuk semester depan ini mata kuliahnya apa saja, biasanya kan siapa saja pemegang mata kuliahnya. Nah, di dalam rapat tersebut juga ada evaluasi. Nah, evaluasi itulah yang kalau misalnya tadi Ibu tanya, saya kok kayaknya nggak merasa diawasi ya ikut kuliah biasanya ya. Nah, itu pertanggungjawaban si dosen pemegang pengampu mata kuliah itu nanti untuk mengevaluasi mata kuliah yang diampu dari berbagai aspek sesuai tujuan dari mata kuliah, capaian dari pembelajaran yang dia pegang, misalnya di satu mata kuliah itu termasuk juga ke attendance, kehadiran mahasiswa, kompetensi yang dicapai mahasiswa itu sampai atau tidak. Nah, itu dia harus laporkan itu di rapat. Biasanya kalau di tempat kami ada rapat awal semester, dan kemudian di dalam evaluasi itu disampaikan. Biasanya itu kita sampaikan ke Kaprodi misalnya, dan Kaprodi yang akan menyampaikan di rapat seperti itu. Jadi sebenarnya ada Ibu, ada, kemudian juga itu punya ada instrumennya, tadi Pak Dino juga bilang, dan itu dipakai ke atas lagi gitu, ke penjaminan mutu internal. Jadi di lembaga penjaminan mutu itu nanti secara periodik akan mengevaluasi. Biasanya di tempat kami itu kok tidak salah per 4 bulan kalau tidak salah, nanti ada mereka minta prodi menyiapkan laporan-laporan. Jadi ada sistem seperti itu, Bu. Mungkin nanti bisa menambahkan. Tapi satu tadi saya kayaknya ngerasa belum dijawab. Kami di perguruan tinggi mungkin dosen itu kan misalnya tersertifikasi itu. Nah, disitulah memang dia punya untuk mengevaluasi dirinya kan begitu. Nah, apakah di guru, karena saya juga mendengar kan ada sertifikasi guru ya Pak. Yeah. Nah, apakah permintaan dia untuk disupervisi klinis itu juga bagian dari sertifikat yang dia miliki sebagai guru yang tersertifikasi gitu Pak. Tidak cuman tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kayaknya saya masih nangkapnya ini kayaknya kepala sekolah yang diawasi gitu. Terus kepala sekolah harus memastikan sekolahnya jalan dengan baik, ya, salah satu caranya tadi dengan supervisi. Tapi si guru sendiri, apakah memang punya kewajiban untuk memang mengevaluasi dirinya, Pak, termasuk minta di supervisi klinis tadi, terkait dengan guru yang bersertifikasi, Pak Eko. Oke. Mungkin itu dari saya. Bagi. Ya, luar biasa ini diskusinya. Pak Eko, sebelum silakan Bu Ina. Sertifikasi di SD dan sekolah menengah lainnya itu, kalau menanggapi yang ditanyakan tadi dengan perguruan tinggi, saya mulai dari yang namanya BKD. Dosen yang wajib melakukan BKD adalah dosen yang tersertifikasi, karena tidak semua dosen itu sertifikasi, ya. Nah, jadi yang wajib melakukan BKD itu yang tersertifikasi. Nah, untuk sertifikasi sendiri, seperti yang dikatakan oleh Bu Siti tadi, tahapannya kan termasuk untuk evaluasi diri, kemudian
ada penilaian dari atasan dan sebagainya itu. Lalu untuk apa namanya tadi? Supervisi sendiri bukan untuk dari pembelajaran, untuk pembelajarannya tadi kan kalau di SD sudah jelas dia sudah dari kepala sekolah, ada pengawasnya segala macam itu. Kalau di perguruan tinggi itu yang saya ketahui dia petugasnya dari penjaminan mutu. Dari penjaminan mutu nanti dia akan melihat setiap dosen itu bagaimana mengajarnya. Termasuk kalau kita saat ini kan sebenarnya juga disupervisi ya. Kalau kita di siakat itu kan kita bisa lihat sebelum kita bisa melihat nilai kita kan harus apa namanya itu ya, mengisi dulu kuesioner. Iya, mengisi kuesioner. Itu adalah salah satu penilaian untuk dosen bagaimana jalan proses selama 1 semester itu dia pembelajarannya seperti apa. Kan kita memberikan masukan kepada dosen tersebut dan dosen itu nanti seperti yang di kampus saya ini ya, kampus saya dosen itu sebenarnya tidak tahu itu nilainya dari siapa itu tidak tahu, tapi langsung diolah oleh penjaminan mutu. Nah, dari penjaminan mutu nanti dia akan dianalisis ini bagian mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, baru itu dari penjaminan mutu langsung ngomong ke dosen yang bersangkutan. Kamu harus perbaiki bagian ini berdasarkan angket yang kinerja dosen yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, untuk angket kinerja dosen itu sendiri itu ada di awal semester, ada di pertengahan semester, dan di akhir semester. Ada yang sampai digabung pertengahan dan awal itu jadi satu, kemudian akhir satu itu ada. Tapi yang jelas itu ada di awal, di pertengahan, dan di akhir itu prosesnya seperti apa. Itu untuk kinerja dosen sendiri. Ada pengawasannya untuk dosen. Nah, untuk yang BKD tadi, itu kan laporan tersendiri antara pihak dosen pribadi dengan atasan begitu ya, dengan apa yang sudah dilakukannya terkait dengan menjalankan tridharma perguruan tinggi. Bagaimana pembelajaran yang dia lakukan, bidang pengajaran atau pendidikan dan pengajaran itu biasanya maksimal 12 SKS. Terus dari penelitian berapa, dari pengabdian berapa, nah itu nanti ada poinnya yang dilaporkan per semester. Nah, setiap akhir semester begitu dia laporan untuk beban kerja dosen ini. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi pengawasnya itu dari internal ada, dari eksternal yang hubungannya dengan akreditasi. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wina atas masukannya. Jadi saya juga nggak bisa menjawab kalau di kampus teman-teman banyak pengalamannya. Nanti ditambahkan Bu Rara kayaknya. Kalau di sekolah, terkait tadi pertanyaannya Bu Siti Khadijah, jadi agak berbeda memang proses sertifikasi antara guru dan dosen. Kalau dosen itu lebih kepada pengumpulan portofolio ya. Kalau portofolio seperti itu ya. Saya kurang paham detailnya. Kebetulan istri itu kan mengumpulkan seperti itu, saya lihat gitu. Mengumpulkan seperti itu. Nah, berbeda dengan guru. Guru untuk mendapatkan sertifikasi ini agak berbeda. Yang pertama mereka harus ujian dulu, uji kompetensi guru dulu. Setelah uji kompetensi guru, maka guru yang dinyatakan lulus baru dia bisa mengikuti program pendidikan guru sekarang. Kalau dulu bisa portofolio, tapi sekarang harus melalui program pendidikan guru, yang itu kurang lebih itu 3-6 bulan. Saya agak lupa ya tentang waktunya. Setelah itu baru ketika dia lulus, dia akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itulah nanti akan diajukan untuk mendapatkan, ketika mendapatkan sertifikat itu, guru sudah dinyatakan tersertifikasi, gitu ya. Berbeda ketika mendapatkan tunjangan atau tidak. Nah, itu baru nanti kita yang akan mengajukan, sekolah yang akan mengajukan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sehingga jangan salah, ada banyak guru itu yang sudah bersertifikasi tidak menerima tunjangan. Itu ada. Kalau dosen kan nggak ada ya. Itu kenapa ada. Itu Pak Eko? Kenapa bisa begitu? Karena memang dulu pemerintah sudah pernah mengeluarkan kebijakan yang sekolah 3T itu tertinggal itu loh. Yang jauh-jauh itu, yang perbatasan itu, anak-anak muda yang mengikuti pelatihan itu, mereka secara otomatis nanti ketika pulang selama 2 tahun kalau nggak salah itu mereka ke kampus akan mendapatkan fasilitas untuk PPG itu, pendidikan profesi itu. Tapi ketika selesai PPG ini tindak lanjutnya nggak ada, sehingga banyak sekali sekarang itu yang punya sertifikat tapi belum bisa masuk ke dalam data
data belum penerimanya. Karena di sekolah sendiri itu tidak langsung guru itu bisa mengikuti sertifikasi, mereka punya jeda waktu tersendiri. Kurang lebih 5 tahun lah itu baru mereka bisa mengajukan untuk sertifikasi. Gitu. Ya, memang izin menambahkan Pak Eko. Oh iya, monggo Bu. Agaknya berbeda ya, mungkin ini tergantung kebijakan daerah sepertinya Bu Siti. Mungkin deh. Jadi kalau di Kota Probolinggo, ya karena kebetulan saya di Dinas Pendidikan, jadi sebelum mencairkan sertifikasi kita biasanya tim pengawas itu turun ke seluruh satuan pendidikan, baik SD maupun SMP. Kemudian di situ ada ya semacam pengawasan atau supervisi yang konvensional tadi, semacam itu. Ada instrumen yang harus dipenuhi, jadi terkait kelengkapan perencanaan pembelajarannya seluruh sudah, kemudian kelengkapan perangkat mengajar, perangkat penilaian, kemudian hasil belajar juga semuanya disupervisi, kelengkapannya saja. Nah, baru setelah itu dipenuhi, mereka akan dapat rekomendasi dari pengawas bahwa memang layak sudah untuk mendapatkan sertifikasi, diajukan ke Dinas Pendidikan, setelah itu dicairkan. Mungkin itu perbedaan kebijakan ya. Iya, mungkin perbedaan kebijakan mungkin Bu ya. Kalau di tempat kita ini ya ada guru-guru yang bersertifikasi tapi belum mendapatkan itu karena memang beberapa program pemerintah tadi. Sehingga memang bawaannya ke sana Bu. Terus dalam prosesnya juga memang agak berbeda tadi. Kalau Bu Siti Romla kan ada pengawasan dari pengawas itu untuk guru-guru yang tersertifikasi. Nah ini kok saya lihat guru-guru di tempat saya kok nggak ada ya. Jadi dapat aja terus. Gitu. Enak kalau gitu Pak Eko. Ya, gitu. Makanya kan memang lagi-lagi kepala sekolah itu menjadi salah satu pionir dalam penegakan mutu itu. Mungkin lebih ke kebijakan ya, kebijakan terus implementasi dari rules yang ada. Mungkin itu cukup teman-teman, kira-kira sudah setengah 3 lebih. Pak Eko, mohon izin. Oh, ada lagi. Iya, sepertinya untuk sertifikasi tadi agak mirip ya. Kenapa saya bilang agak mirip? Kalau di perguruan tinggi itu memang prosesnya juga lumayan panjang. Selain penilaian portofolio yang mulai dari ijazah minimal S2, terus kinerjanya apa saja itu kan nanti disetorkan berapa poinnya. Setelah itu nanti keluar in passing dan sebagainya. Baru dia bisa mengikuti yang namanya AA Pekerti. Nah, AA Pekerti itu juga ada pembelajarannya, ada tugas-tugas yang dilakukan. Biasanya ada 100 jam untuk AA dan Pekerti itu. Nah, setelah itu baru nanti bisa mengikuti tingkat ke sertifikasi. Untuk masuk sertifikasi kan tadi sudah punya AA Pekerti, kemudian harus punya TOEFL berapa, begitu kan ada ketentuannya. Kemudian sudah pernah ikut Lemhamnas dan sebagainya itu menunjang untuk sertifikasi itu tadi. Dan di sertifikasi itu juga ada penilaian dari diri sendiri, evaluasi diri tadi dari atasan yang kemudian diberikan kepada penilai. Biasanya ada universitas tertentu yang ditunjuk sebagai instruktur ya untuk penilai itu. Jadi ada yang kadang bisa lulus, ada juga tidak bisa lulus, itu juga ada. Itu enggak semua yang ikut sertifikasi pasti lolos, itu tidak. Jadi tergantung penilaian dari atasannya, kemudian penilaian tadi kan ada dari atasan, teman sejawat, kemudian mahasiswa, itu kan juga mempengaruhi penilaiannya. Mungkin itu Pak untuk sertifikasinya. Oke, terima kasih Bu Wina atas informasinya. Mungkin skemanya hampir-hampir mirip, tapi mungkin ada fase-fase titik tekannya saja yang berbeda. Betul. Mungkin itu teman-teman sekalian sudah pukul berapa ini? 14.36. Nanti Bu Rara nggak kebagian. Kasihan, kita nggak paham malah nanti. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang sangat interaktif sekali, banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Mas Haris dapatkan karena memang keterbatasan kami sebagai pelaku pendidikan yang jarang bicara terkait dengan hal-hal yang bersifat teori seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Eko dan juga Pak Haris. Teman-teman beri aplaus yang meriah untuk beliau berdua.
Bagus, untuk presentasinya banyak mengupas baik dari kajian empiris maupun praktisnya. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan terkait dengan tadi. Mungkin karena lupa saja sehingga kategori atau paradigma kategori guru tidak dipaparkan. Tapi itu memang bukan sebagai salah satu hal utama dalam pelaksanaan proses supervisi. Namun sama halnya dengan Johari Window. Selalu ada bagaimana pendekatan yang akan digunakan, cara apa yang akan dipilih itu senantiasa selalu ada patokan-patokannya. Jadi ketika berbicara paradigma atau kategori guru itu kan dibagi menjadi 4. Minggu kemarin sudah saya jelaskan juga. Ada yang guru unfocused worker, ada guru yang pekerjaannya bagus, ada juga guru yang profesional. Nah, ketika pada guru-guru yang unfocused worker di mana itu terletak pada kuadran 1 dan 2, kuadran 1 itu abstraksinya rendah, komitmennya rendah. Secara kemampuan dia nggak bisa, tetapi secara tanggung jawab dia juga nggak bisa. Nah, itu abstraksi atau ini kategori 1. Selanjutnya kalau kategori 2 atau kuadran 2 itu abstraksinya itu rendah, tetapi komitmennya tinggi. Istilahnya tuh kalau dijawab bondo nekat. Jadi dia nggak terlalu pintar, tapi dia memiliki tanggung jawab untuk memintarkan orang lain, istilahnya begitu. Selanjutnya kuadran 3 itu ada yang kolaboratif, di mana kolaboratif ini tingkat abstraksinya tinggi, tetapi komitmennya rendah, kognitifnya bagus, tetapi tanggung jawabnya yang kurang. Sedangkan yang kuadran 4 ini adalah guru-guru yang profesional, di mana tingkat abstraksinya tinggi, komitmennya juga tinggi. Nah, abstraksi dan komitmen itu berasal atau secara historisnya dari mana? Dari ini kajian penelitian dari Wolfgang dan juga Glickman, di mana ketika berbicara abstraksi itu ditinjau dari segi kognitif, kreativitas, imajinasi, kemampuan guru atau dosen dalam beradaptasi ketika ada suatu problem, suatu kondisi baru, sistem baru, tatanan baru, dan juga bukan sekedar sebagai problem-based learning, tetapi juga mampu memberikan alternatif yang visioner. Sedangkan ketika terkait dengan komitmen itu sesuai dengan tanggung jawab dedikasi setiap masing-masing guru. Nah, ketika kategori gurunya ini termasuk dalam kuadran 1 dan 2, model pendekatan yang disarankan itu adalah yang direktif, di mana supervisor atau pengawas ini bekerja lebih ekstra. Untuk apa? Karena yang dihadapi itu guru-guru yang tidak fokus dalam pekerjaannya. Sudah abstraksinya rendah, komitmen rendah, atau abstraksinya rendah, komitmennya tinggi. Nah, karena guru-guru ini masih belum memiliki pandangan apa nanti ke depannya dalam tumbuh kembang saya, maka diperlukan seorang supervisor yang melaksanakan atau memilih pendekatannya ini direktif. Selanjutnya untuk yang kuadran 3 ini lebih disarankan menggunakan yang pendekatannya kolaboratif. Nah, sedangkan yang di kuadran 4 ini lebih kepada yang non-direktif, profesional, karena apa? Dari gurunya itu sudah sadar diri. Ada berdasar hasil penelitian, kebetulan saya pernah meneliti juga, tapi ini di perguruan tinggi ya, bukan di persekolahan. Ini sebenarnya ketika berbicara supervisi, memang mereka itu masih banyak yang beranggapan bahwa justru mencari-cari kesalahan, bukan ke arah pembinaan dan pemberdayaan. Karena apa? Kebijakan pemerintah pun masih ada itu kebijakan terkait dengan pengawas sekolah dan kepala sekolah, bukan kepada supervisor atau penyelia seperti yang itu sempat booming di era awal-awal saya masih S1 ya Pak Dino ya. Jadi memang sempat dari kata pengawas atau istilah pengawas diganti penyelia. Namun ternyata memang diseminasinya belum begitu mampu menyerap di masyarakat. Seperti halnya kata absensi dan presensi. Masih banyak guru-guru kita itu kalau mengingatkan peserta didiknya, jangan lupa nak absen. Padahal absen itu ketidakhadiran. Sedangkan kehadiran itu presence. Nah ini yang masih menjadi hal yang memang secara diseminasi merubah mindset yang langsung terubah secara otomatis ini masih diperlukan waktu. Nah, bagaimana Bu nanti kaitannya dengan di perguruan tinggi? Secara konsep sama, ada konsep PDCA kalau menurut teorinya Deming dan juga ada konsep plan do check, POAK menurut teorinya Terry. Tetapi benar yang disampaikan Pak Dino dan Bu Wina, kalau di perguruan tinggi itu namanya BKD, beban kinerja dosen. Jadi di awal itu
kami sudah dibagi menjadi 3 hal berdasar Tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Di situ nanti semacam bikin kontrak. Apakah dalam 1 tahun ini kami bisa menyelesaikan atau 1 semester ini kami bisa menyelesaikan kontrak yang kita tulis. Nah, nanti di akhir itu akan disinkronkan, akan divalidasi, diukur melalui yang namanya SKP, sasaran kinerja pegawai, atau SKD biasanya untuk dosen. Tapi kalau di tempat namanya tetap SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi dari PKD yang sudah tersusun itu, kemudian bagaimana pelaksanaannya itu nanti secara pengukurannya ini akan dicocokkan juga dengan SKP, sasaran kinerja pegawainya. Kalau pengajaran ini saya tulis 20 SKS, tapi fakta di lapangan saya mengampu 32 SKS, pernah, bahkan 37 itu pernah, sampai saya tipes dan sempat vakum nggak ngajar beberapa bulan, karena memang nggak kuat gitu. Nah, itu nanti berarti ada proses penilaiannya. Yang menilai siapa? Dari Kaprodi ya, kalau di perguruan tinggi Kaprodi, kemudian ke Wakil Dekan 1, kemudian tanda tangan dekan, baru diarahkan ke pusat, seperti itu kalau di jenjang perguruan tinggi. Nah, selanjutnya terima kasih juga untuk Pak Haris, Pak Eko yang sudah memberikan materi yang luar biasa, kemudian Bu Siti Romla, Bu Wina, Bu DJ, terus kemudian masukan-masukan juga serta pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Jadi saya tekankan bahwa memang kategori atau paradigma guru ini bukan sebagai salah satu faktor utama yang harus dilihat, tetapi itu merupakan tools, merupakan piranti ketika seorang supervisor ini akan menggunakan pendekatan yang mana. Nah, tadi ada pertanyaan. Bukankah kepala sekolah ini selain sebagai supervisor juga sebagai manajer? Iya. Dan secara lengkapnya tugas kepala sekolah itu emaslim, bukan hanya supervisor dan manajerial, tapi juga edukator, administrator, kemudian inovator, kemudian motivator, dan sebagainya. Jadi emaslim ya, ada leader, ada inovator juga. Nah, terkait dengan hal-hal apa Bu yang harus dipersiapkan? Pada dasarnya ketika berbicara supervisi dalam sistem persekolahan, selain mensupervisi dari standar nasional pendidikan yang ada 8 standar, itu juga mensupervisi seluruh substansi manajemen pendidikan di sekolahnya. Dari bidang kurikulumnya bagaimana, sarprasnya bagaimana, peserta didiknya bagaimana, humasnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut itu datanya digunakan sebagai proses untuk penjaminan mutu dalam konteks SPME-nya. Tetapi dalam prosesnya, operasionalnya, atau pemenuhan supervisi ini seperti apa, itu lebih kepada SPMI. Jadi SPMI itu lebih kepada sistem penjaminan mutu internal, di mana sistem penjaminan mutu internal itu ada pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi sampai mampu menumbuhkan yang namanya budaya mutu. Nah, selanjutnya lagi tadi sekedar menambahkan bahwa ketika berbicara paradigma atau kategori guru, terutama dalam penelitian supervisi klinis ya, atau supervisi klinis, ketika berbicara klinis, ibarat orang sakit itu kan benar-benar sudah menjelang kritis ya, atau sudah dalam masa-masa kritis, di mana kesadarannya itu kurang, abstraksinya kurang, dan ada semacam penyakit yang harus diobati. Nah, dalam konteks supervisi pembelajaran, terutama pada supervisi klinis, 3 langkah utama yang harus ada itu pre-observation. Jadi guru itu mengapa guru itu dilakukan supervisi klinis? Karena memang guru tersebut memiliki penyakit, tanda kutip bukan penyakit fisik, tapi penyakitnya ini bagaimana cara guru ini dalam mentransfer knowledge, dalam mengajar dan sebagainya ini ternyata ada hal yang kurang, sehingga untuk kapabilitas belajar karena kurang sehingga mutu nanti tekan kurang, maka dilakukan yang namanya supervisi klinis. Tahap pertama pre-observation. Jadi sakitnya guru ini di mana? Seperti halnya ketika kita sakit. Seorang supervisor ibaratnya seorang dokter. Jadi ketika mau memberikan obat itu, memberikan treatment itu kan tentunya harus didiagnosis dulu sakitnya di bagian mana. Oh, di bagian apersepsinya tidak pernah digunakan. Oh, di bagian intinya.
Oh, di bagian ini durasi waktunya. Nah, misalkan seperti itu. Setelah ditemukan penyakitnya, pada saat observation tahap kedua itu dikasih treatmentnya. Bagaimana agar penyakit itu, kekurangan guru dalam mengajar itu bisa diatasi. Kalau sudah, kemudian post observation, jadi pasca. Apakah ada perbaikan dari pola pembelajaran yang dilakukan, tetap atau justru kurang? Nah, untuk supervisi klinis, ini kebetulan saya juga menulis riset terkait di universitas, yaitu di Perguruan Tinggi Negeri UNESA Surabaya, di mana bukan hanya guru yang tidak sadar, tetapi dosen itu ya banyak yang tidak sadar. Jadi 1001 bahkan saya kira sangat sedikit ya, ketika guru, dosen itu merasa Bapak kepala sekolah saya perlu disupervisi. Karena apa? Ketika disupervisi itu malah justru, oh berarti kualitas saya nggak bagus. Sedangkan prestis kita, oh kita harus bagus. Nah, disinilah ada 3 paradigma dari hasil penelitian saya ini terkait dengan guru maupun dosen. Ada yang namanya guru itu nyasar, guru itu bayar, atau guru itu sadar. Nah, ketika guru itu sadar, pasti dia tuh akan tahu apa kekurangannya. Contoh konkretnya saya sendiri ini, mengapa saya minta Bu tolong di-record? Karena di sini sebagai refleksi saya tuh sering kali mengucapkan kata itu berkali-kali, ngulang. Contohnya seperti itu. Nah, itu sering. Di beberapa tuh saya lihat, oh ternyata pertemuan pertama saya menyampaikan kata seperti itu tuh lebih dari 6 kali. Pertemuan kedua, oh sudah berkurang 4 kali. Jadi saya lebih ke evaluasi diri sih setiap mengajar. Nah, jadi ketika gurunya itu nyasar, ya ini ketika dikategorikan dalam paradigma guru ya dia masih dalam kuadran 1 dan 2, unfocused worker. Hanya sekedar menjalankan tugas, menjalankan perintah, tetapi inisiatif untuk memberikan do the best itu belum. Nah, kalau guru itu bayar, sekedar mengerjakan, sekedar selesai. Jadi tidak ada perasaan untuk ingin aktualisasi lebih, ingin pengembangan lebih. Nah, ketika guru itu sadar, maka ini sudah dalam kuadran 3, kategori profesional. Karena apa? Karena ingin senantiasa belajar untuk menumbuh kembangkan aktualisasi dirinya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan tambahan yang bisa saya berikan. Dan benar juga tadi yang disampaikan Bu Wina, bahwa mungkin setiap perguruan tinggi ini ada kebijakan yang mungkin berbeda, tetapi secara konsep pelaksananya sama. Nah, begitu juga mengapa Bu, kok kalau dosen itu harus yang tersertifikasi harus sekian, harus gini syaratnya. Nah, itu syaratnya bukan hanya AA pekerti ya kalau di tempat saya, tapi juga ada penilaian teman sebaya, penilaian atasan, baru nanti diserahkan ke pusat. Di pusat ini kadang kita tidak tahu siapa yang menilai. Misalkan Bu Wina ini mau mengurus sertifikasi dosen, bisa saja yang menilai dari lembaga atau perguruan tingginya Pak Dino, perguruan tingginya Bu Diji, atau perguruan tingginya Pak Eko misalkan. Itu kita tidak tahu dan itu tidak semuanya lulus. Dan untuk sertifikasi dosen biasanya ada satu lagi tambahannya, yaitu karya tulis. Di mana nanti minimal itu plagiasinya berapa, ide visionernya itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan tinggi seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebagai penampil perdana cukup luar biasa bagus, dan saya sangat mengapresiasi kinerja dari Pak Eko dan juga Pak Haris, dan juga keaktifan teman-teman semua. Itu beberapa hal dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rara. Ya, ada lagi? Jo, silakan. Bu, satu. Bagaimana dengan guru yang sudah disupervisi, tapi tidak ada perubahan, Bu? Apakah ada konsekuensi yang diberikan oleh sekolah untuk guru tersebut? Dan konsekuensinya itu seperti apa? Karena saya belum mengerti dengan supervisi di sekolah. Itu Bu pertanyaan saya. Oh iya, terima kasih Bu Leti. Jadi ketika sudah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah, pengawas maupun collegial supervision, supervisi teman sebaya, tetapi ternyata tidak ada perubahan. Bahkan bukan hanya tetap, justru kadang menurun, meningkat. Setelah meningkat sedikit nanti turun, kemudian standar lagi. Nah, sebenarnya itu nanti perlu dijadwal ulang. Nah, ketika seorang guru yang sudah mengalami kendala seperti itu setelah supervisi,
stagnan, hasilnya tetap tidak ada peningkatan atau justru menurun, itu biasanya perlu nanti di clinical coaching lagi. Jadi perlu dilakukan tindakan-tindakan supervisi klinis yang jadwalnya ini kalau pada kegiatan secara umum itu kan 1 semester 2 sampai 3 di sekolahan itu sudah banyak gitu. Atau 1 tahun 2 kali itu sudah banyak gitu. Tetapi kalau untuk menghadapi guru-guru yang dalam tahap ini namanya supervisi klinis. Artinya apa? Ketika sudah dilakukan supervisi tidak ada peningkatan sama sekali, artinya tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, tentunya clinical teaching atau clinical coaching ini perlu diberdayakan ini secara lebih rutin. Nah, treatment yang diberikan ini seorang supervisor, baik itu teman sebaya, pengawas maupun kepala sekolahnya, sangat disarankan jangan hanya melihat hasil atau hasilnya saja atau penyebabnya saja, tapi faktor-faktor mengapa guru ini tidak ada peningkatan. Nah, itu yang perlu digali lebih. Karena berdasarkan praktik yang dan juga penelitian yang sudah saya lakukan di sekolah-sekolah di kawasan Surabaya, nah itu kebanyakan ketika guru mengalami atau menerima treatment supervisi klinis, itu biasanya faktornya itu bukan dari lingkungan sekolah saja, tetapi juga faktor dari keluarga, faktor dari insecure, ketidakpercayaan guru itu sendiri, dan juga hal-hal lainnya. Nah, ketika sudah diketahui sakitnya itu, kekurangannya mana, maka tugas seorang supervisor atau kepala sekolah ini memberikan langkah-langkah treatment. Langkah-langkahnya melalui apa? Dengan adanya instrumen. Jadi ketika seorang pengawas itu mulai mensupervisi di sekolah itu selalu ada instrumen-instrumen. Mulai dari kegiatan pendahuluan guru, PS-nya, SAP-nya, kemudian nanti kegiatan inti, penutup, bagaimana interaksi edukatif guru dengan peserta didik itu senantiasa menjadi salah satu tools yang wajib dibawa oleh seorang. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya ini kadang tidak sama atau sama di bagian pendahuluan selalu tidak ada persepsi atau selalu tidak memberikan umpan balik pada peserta didiknya. Nah, itu treatmentnya berbeda-beda tergantung dengan mata pelajaran, tergantung dengan kondisi gurunya, dan juga tergantung dengan bagaimana menelaah tingkat abstraksi dan komitmen dari guru tersebut. Ketika memang sudah dilakukan dan guru tersebut tetap tidak ada peningkatan, salah satu langkah solusi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah itu dengan adanya clinical coaching. Jadi clinical coaching ini semacam pembinaan tetapi dilakukan secara rutin oleh sekolah, dan ini ada pendampingan juga dari teman sebayanya maupun dari kepala sekolahnya. Nah, biasanya untuk sekolah-sekolah tertentu clinical coaching ini biasanya dilakukan berdasar per mata pelajaran. Jadi kan ada misalkan guru matematika sama guru matematika, terus kemudian guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Indonesia, jadi semacam supervisi kolegial seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan karena apa? Karena ketika berbicara guru, feedbacknya nanti ketika terkait dengan penjaminan mutu itu tentunya ke peserta didik, kapabilitasnya. Kalau kapabilitasnya bagus, tentunya mutu pendidikan juga dapat meningkat pula. Jadi seperti itu. Jadi perlu dilakukan clinical coaching ya, Bu. Nah, mungkin dari teman-teman ada juga yang mungkin ada hal yang sudah dilakukan di sekolah atau perguruan tingginya terkait dengan menghadapi guru-guru yang memang ketika sudah dilakukan pembinaan pun hasilnya masih stagnan seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Dipecat ya. Oh, jangan Bapak, kasihan. Kalau menurut saya sih kembali ke apa? Ada kan standar kinerja juga atau Bu ya. Kita lembaga pasti punya standar kinerja yang jadi patokan untuk evaluasi begitu. Kalau di tempat kami ya biasanya memang ada panggilan untuk diajak bicara seperti itu kan, berdasarkan hasil tadi evaluasi dari mahasiswa, dari misalnya dosen lain, peer evaluation itu ada masalah, biasanya kita kan ajak bicara itu. Dan menurut saya kembali ke apa standar yang dimiliki lembaga, karena itu juga bagian penjaminan mutu harusnya. Saya tadi malah mau nanya Bu Rara begitu, kok bisa keluar hasil penelitiannya cuma 3 begitu, jadi tidak ada drop out Bu ya di hasil penelitian Ibu itu, yang ada cuma nyasar, bayar sama sadar. Ya. Nah, memang nggak ada yang drop out berarti ya, memang nggak ada yang lagi kita omongin ini gitu. Apakah memang
memang hasilnya demikian, bahwa sama-sama tidak ditemukan dosen yang abstraksi lemah, kinerja lemah, atau memang kembali tadi di penjaminan mutu akhirnya membuat orang tersebut ya memang masuk ke nyasar akhirnya. Iya. Apa begitu, Bu? Iya, terima kasih, Bu. Jadi, mengapa kemarin punya saya hasilnya hanya 3? Itu saya lakukan di perguruan tinggi, di mana untuk drop out, untuk nyasar ini sebenarnya mengacu 2 kuadran ini, Bu. Kuadran 1 dan kuadran 2 ini termasuk dosen-dosen yang nyasar, dalam artian atau guru-guru yang nyasar. Dia sekedar mengerjakan tugas yang diberikan saja. Selanjutnya yang kedua, bayar, itu sekedar mengerjakan tugas, selesai. Tetapi kemauan diri untuk meningkatkan kemampuannya itu tidak ada. Jadi semacam nunggu instruksi seperti itu. Sedangkan yang profesional yang memang sudah kategorinya sudah profesional. Nah, mengapa kok punya saya itu tidak ada drop out? Nah, mungkin karena memang sesuai dengan standarnya, bahwa untuk kualifikasi dosen tentunya juga ada perbedaan, dan untuk miss pengajaran dosen ini juga relatif tidak ada ya. Bahkan kalaupun ada itu sepertinya minimal dibanding dengan yang ada di sistem persekolahan. Kalau di sekolah masih banyak ditemukan guru matematika ngajarnya bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia ngajarnya kesenian, itu masih banyak ditemukan. Tetapi di ini jenjang perguruan tinggi ini sangat sedikit, bahkan di tempat saya penelitian kemarin itu tidak ada sama sekali. Artinya tidak ada secara kualifikasi guru tersebut, pendidik tersebut sudah sesuai kualifikasinya. Guru BK ngajar BK, lulusan MP ngajar MP, lulusan PGSD ngajar PGSD. Nah, mungkin karena secara kualifikasi sudah memenuhi, karena kan ketika berbicara dosen itu kan memang harus sesuai dengan jurusannya. Contohnya ini kuota PNS yang dicari S1 AP, S2 MP. Kalau S1-nya administrasi perkantoran pasti nanti tidak diluluskan, pasti itu. Baik sistem PNS, CPNS ataupun sistem P3K ataupun sistem non PNS atau DTN ya, dosen tetap non PNS, itu pasti yang pertama dilihat dari kualifikasi rumpun keilmuannya atau jurusannya, itu yang pertama. Sehingga dari hal tersebut saya masukkan ke dalam kategori yang nyasar itu, dalam artian dia sekedar hanya ingin bekerja tetapi semangat untuk memberikan do the best itu belum ada, dan ini masih banyak, sehingga sekedar menunggu instruksi. Dan kalau semua pendidik seperti itu, mau dibawa kemana perguruan tinggi? Sedangkan kita juga dituntut dengan adanya sistem penjaminan mutu yang bukan hanya terkait dokumen, tetapi juga bagaimana aktualisasi dari pelakunya atau implementatornya, yaitu sumber daya manusianya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu, yang guru nyasar ini masuk ke kuadran 1 dan 2. Kalau di perguruan tinggi kemarin hasil penelitiannya, guru bayar masuk ke kuadran 3 dan guru sadar masuk ke kuadran 4. Jadi secara konsep sama, tetapi secara sistem, kebijakan, dan sebagainya itu berbeda. Dan terkait dosen, apakah dilakukan supervisi seperti hanya di sistem persekolahan yang ditungguin mulai awal dia ngajar sampai selesai? Tidak, tetapi kami lebih kepada BKD, SKP, tagihan seperti itu. Terus kemudian terkait dengan PBM ya, proses belajar mengajar, seperti halnya yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa melihat hasil nilai setiap mata kuliah per semester ketika Bapak Ibu sudah mengisi kuesioner terhadap dosen tersebut. Dan ini kadang yang asal ngisi saja, ini yang masih banyak ditemukan. Jadi misalkan karena khawatir nanti nilai yang diberikan dosen kurang bagus, kalau diisi kurang bagus ya semuanya diisi sangat baik, padahal dosennya mungkin lupa nggak ngasih RPS, mungkin dosennya lupa nggak ngasih materi. Bahkan seringkali antara RPS yang diberikan dengan yang disampaikan berbeda. Tapi karena rasa sungkan, rasa-rasa yang lain, nah itu kadang yang membuat penilaian kita sendiri itu kurang objektif. Tapi saya hanya menyarankan apapun yang Bapak Ibu rasakan itu ditulis aja, karena dosen juga nggak akan tahu itu dari Pak Dino, itu dari Pak Eko, itu dari Bu Wina. Kami hanya tahu hasilnya saja dalam bentuk prosentase. Nah, bagaimana Bu sistem di perguruan tinggi, Bu? Kalau tadi di sekolah seperti itu, kalau di sistem perguruan tinggi penjaminan mutunya mulai dari tingkat prodi atau jurusan, kemudian ada nanti tingkat fakultas, jadi ada UJM, ada GPM, kemudian ada tingkat universitas. Kalau di UM ini SPM ya, untuk tingkat universitas terkait penjaminan mutunya. Jadi dari yang
operasional dari dosennya, kemudian kajurnya, kemudian fakultasnya, fakultas baru naik ke universitas. Jadi sistemnya itu berjenjang seperti itu. Nah, itu terkait dengan tambahan dan juga jawaban saya terhadap apa yang Ibu tanyakan. Mengapa di penelitian saya hasilnya nyasar, bayar, dan kemudian sadar seperti itu. Nah, saat itu saya mengenakan pendekatan ketiga-tiganya saya coba, saya lakukan pretest, observation, post, dan juga saya menelaah terkait dengan implementasi pembelajaran ketika menggunakan LC Learning Community. Di mana ketika saya menggunakan itu, saya berharap dosen yang disupervisi ataupun dalam proses pelaksanaan supervisi klinis ini memang hasilnya tuh benar sesuai apa yang ada. Dan saat itu presentasenya cukup bagus, meskipun ada beberapa hal-hal yang ketika mengisi itu saya rasa sekedar mengisi seperti itu. Itu Ibu jawaban dari saya. Terima kasih Ibu, jelas sekali. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Atau Bapak Ibu ada kuliah lagi ya setelah ini? Halo Bapak Ibu. Halo, nggak ada kuliah lagi, Ibu. Oh, nggih. Jika demikian, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada kelompok 1, kepada Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Saya ingatkan segera ditindaklanjuti membuat artikel. Karena nanti kita akan terpotong Ramadan, hari raya dan sebagainya. Jadi saya ingatkan sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala partisipasinya dan juga proses diskusinya yang luar biasa. Semoga tetap sehat dan senantiasa tetap semangat menjalani perkuliahan. Insya Allah nanti hari Kamis kita akan bertemu di mata kuliah yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rara. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih.